Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali buat anak-anak kelas 12 AP dan PJ. Kita bertemu pada kesempatan kali ini untuk membahas pelajaran bahasa Inggris. Oke, dilihat di gambar ya, materi kelas 12 bahasa Inggris tentang pembuatan nasihat, solusi, ide, rencana dan sebagainya dan lain-lain sebagainya, atau berjudul Making Suggestion, sesuai dari buku BSE Bahasa Inggris ya. Kalau mau download silahkan, kalau ketik aja buku BSE Bahasa Inggris kelas 12, itu nanti banyak pilihan. Everyday Grammar, setiap hari kita menggunakan tata bahasa. Making Suggestion bawah. Nah, penjelasannya dulu dah secara singkatnya. Nah, making suggestion itu memberi saran. Making suggestion berarti kita menyampaikan ide, rencana kepada orang lain untuk dipertimbangkan dan sebagainya. Ini kalau untuk pembuatan kalimat nasihat solusi, sebenarnya kalau bahasa kita sehari-hari sering kalian gunakan di rumah, cuman pakai bahasa Indonesia. Tanpa disadari itu sebenarnya udah menggunakan making suggestion kalau sebutan dalam bahasa Inggris. The phrase "how about" is one common way to make a friendly suggestion in English. Atau kata bagaimana cara kita membuat sebuah cara untuk nasihat yang bersahabat dalam bahasa Inggris. To make suggestion, membuat saran atau nasihat, artinya offer an idea, menawarkan ide, or plan, sebuah rencana, for someone think about, untuk seseorang untuk dipikirkan tentang suatu hal. Jadi bisa diterima atau bisa enggak. Ini bahasa Indonesianya ya. Tadi rumusnya di sini aja, yang di atas, Nah, ini lebih enak nih, lebih simpel. Yang pertama ada I think we should ditambah infinitive. Infinitive itu artinya kata kerja pertama atau kata kerja dasar. Contohnya ada go, ada swim, ada read, ada drink, sleep. Banyak ya di kamus. Pokoknya kata kerja pertama aja carinya. I think we should, saya pikir kita harus. Go to market, saya pikir kita harus pergi ke pasar. I think we should go to take a prayer, saya pikir kita harus sholat right now, sekarang. Lanjut ada what about dan how about. What about dan how about ini rumusnya sama, cuman kata depannya saja ada yang menggunakan what, ada yang kata how. Di sini what dengan how tidak menjadi kata tanya, tapi yang diartikan ini tentang atau bagaimana, ini about-nya ya, about yang diartikan. Kalau what dan what artinya kan apakah, how bagaimana. Nah, ini dilebur gitu ya, menjadi satu kata, artinya bagaimana, ditambah ing, artinya ing ini kata kerja yang ditambahkan gerund. Contohnya dari kata go jadi going, drink jadi drinking, swim jadi swimming. Contohnya nih, what about going to mosque to take a prayer of asar. Bagaimana kalau kita pergi ke masjid untuk sholat asar. How about going to Mr. Sobari home, contohnya. Bagaimana kalau kita pergi ke rumah Pak Sobari, contohnya. Dan lanjut, why don't we. Nah, di sini ada subjek, why don't we ditambah infinitive. Pokoknya infinitive itu kata kerja pertama. Why don't we go to Mr. Sobari house right now? Kenapa? Gimana kalau kita sekarang pergi ke rumah Pak Sobari gitu. Itu why don't we. Selanjutnya ada shall we. Ini sebenarnya sama aja intinya. Shall we go to Mr. Sobari house right now? Apakah kita harus pergi ke rumah Pak Sobari sekarang gitu. Ada juga yang let's ini sebenarnya bukan bentuk jamak ya, s-nya ini. S ini artinya perubahan dari bentuk subjek we berubah menjadi us atau dibacanya as, makanya disingkat jadi huruf s saja gitu. Jadi let's go to Mr. Sobari's house, let's go to Puncak Bogor. Mari kita pergi ke Puncak Bogor. Let's go to
rumah makan Padang, boleh gitu. Bagaimana kalau kita pergi ke rumah makan Padang? Atau why don't we go to sleep in Mr. Sobari's house? Bagaimana kalau kita nginep di rumah Pak Sobari? Boleh, kayak gitu, bebas ya. Yang penting setelah ada kata infinitif, kata kerja pertama. Kalau yang ing-ingnya itu yang menggunakan kata kerja pertama tambahkan ing saja, berubah. Kalimat selanjutnya itu bebas, mau panjang mau pendek nggak masalah. Yang penting rumus depan itu sudah betul. Nah, kamu perhatikan di sini ada subjek, itu subjeknya we. Di sini juga ada subjek we. Di sini ada subjek as. As itu perubahan dari kata we tadi yang saya bilang ya. Jadi bisa dibilang setiap di kalimat depan yang menggunakan subjek, di sininya kata kerja pertama. Ini ada subjek, kata kerja pertama. Ini subjek, kata kerja pertama. Jadi yang pakai verb ing yang mana? Ini what about aja. What about dan how about. Gitu ya, itu pembuatan kalimatnya. Bebas, terserah kalian penggunaan kalimat selanjutnya. Ini rumus lebih banyak. How about going to the cinema tonight? Bagaimana kalau kita nonton malam ini? Itu bebas ya. Selanjutnya di sini pengertian yang tadi saya bilang. Di sini ada lagi yang menggunakan kata kerja menggunakan kata if. What if we go to Mr. Sobari's house gitu. Bagaimana kalau kita sekarang pergi ke rumah Pak Sobari gitu ya. Contohnya. Lanjutnya I think we, ada kata model. Apa sih itu model? Kata kerja bantu. Ada can, ada could, ada shall, ada should dan lainnya. Itu modal artinya. I think we should use wireless keyboard. Saya pikir kita harus menggunakan keyboard wireless atau keyboard tanpa kabel. Banyak ini ya. Tapi untuk yang lebih simpel sih yang saya bilang yang atas aja nih. Gitu. Itu penggunaannya. Cara meresponnya. Ada yang accepting menerima dan declining menolak. Ini bebas, yang penting kalau ketika kamu menerima bilang yes aja cukup, atau yes I do boleh, atau yes I will boleh, tanpa panjang kalimat itu sudah cukup menjawab, artinya kita setuju. Kalau declining menolak, ya pasti diawali dengan kata no. Selanjutnya boleh kata sorry. Untuk lebih sopan, now let's just go to. Jadi kita tidak menerima pendapatnya, tapi kita ngasih solusi yang lain. Atau sorry, I can have previous engagement. Kalau di sini dia punya rencana lain gitu. Dia punya solusi yang lain. Ini sama semua ya, kalimatnya agak panjang, soalnya kalimat belakangnya agak banyak. Ini yang tadi saya bilang, how about going to Sam's Class first and then to the supermarket. Panjang belakangnya, sebenarnya sama aja rumus yang tadi di atas. Itu ya, simple aja penjelasannya, tidak bisa terlalu lama. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu di dalam kelas agar lebih panjang penjelasannya. Kalau seperti ini jadi agak lebih simpel. Ini tugas buat kalian, tinggal dicatat, nanti kirim di grup saja. 8. Maaf ini salah ya. Buat kalimat 8 suggestion ya, kurang huruf S nulisnya. Menggunakan kalimat sendiri, setiap kalimat dengan rumus berbeda yang tadi di atas. Nah, ini rumusnya, ini pakai yang ini. Digonta-ganti aja. Sama jawabannya ya. Jawabannya artinya ada yang accepting, ada yang declining. Nanti kamu bikin jawabannya seperti ini aja, bikin kotak, ada making suggestion, ada accepting, ada declining gitu ya. Kalau yang mau bertanya nanti boleh di grup WA. Dari saya cukup sekian, terima kasih, mudah-mudahan paham dengan penjelasan yang singkat tadi. Kalau yang belum paham boleh nanti di share atau bertanya di grup bahasa Inggris tentunya. Oke, terima kasih perhatiannya. Tetap jaga jarak, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.